Nah, kalau kita mau jujur, Alkitab mengajarkan kita kok. Yang paling tinggi kemuliaannya ada ketika kita boleh dipakai oleh Tuhan. Itu pelayanan pemuda mahasiswa itu berapa lama? Wah, pelayanan pemuda mahasiswa dari sendiri mahasiswa. Sudah kalau dihitung udah 30-an tahun. 30-an tahun. Iya. Walaupun umur baru 17. Oke. Dari sekian banyak yang dilayani gitu, berapa banyak sih orang yang akhirnya bisa menyadari yang kayak Koet ngomong tadi gitu? Banyak yang menyadari bahwa hal ini penting tentu saja, tapi tidak semua orang nanti pada akhirnya rela memberikan diri itu berjalan seperti ya yang tadi dikatakan, menyerahkan diri, dipimpin oleh Tuhan. Dan kita baca dalam Alkitab orang Israel pun seringkali nggak rela gitu. Karena pertama kita punya cita-cita kita sendiri. Kedua, di dalam mengikuti Tuhan, kita mesti meletakkan banyak kenyamanan kita, kebiasaan kita, apa yang kita rasa enak buat kita, itu semua mesti diletakkan banyak hal. Sehingga banyak orang yang merasa sadar lalu mulai berjalan, ada yang sadar lalu nggak nimbang-nimbang, nggak rela untuk ikut, ada yang ikut berjalan sampai setengah merasa nggak harus seperti itu. Apalagi kalau di tengah jalan itu mendengar nanti ada tafsiran-tafsiran yang lain. Gak harus seperti itu. Nikmati hidup saja. Oh, banyak yang nanti akan gugur di tengah jalan gitu ya. Jadi memang banyak yang nanti menyadari, tahu gitu ya pada awalnya. Tapi yang ikut berjalan nanti sampai di terakhir itu tidak akan terlalu banyak gitu. Kalau Koet sendiri, kenapa Koet sendiri bisa bertahan terus mau melayani di bidang kayak begini gitu? Karena kalau kita mau jujur, manusia hidup kan mencari satu goal, kita itu memiliki satu keinginan yang tinggi gitu ya, karena Allah memberikan kekekalan dalam hati kita. Nah, kalau kita mau jujur, Alkitab mengajarkan kita kok, yang paling tinggi kemuliaannya ada ketika kita boleh dipakai oleh Tuhan. Ini hal yang sangat logis dan mungkin semua orang sadar akan hal itu. Cuma kesulitannya ya kembali lagi di sana nantinya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan belum tentu itu menjadi kesenangan saya gitu. Nah, itulah nanti akan menjadi sangat-sangat sulit berhadapan dengan diri ini, kesenangan diri, atau bahkan nanti berjuang untuk menekan kenyamanan yang sudah ada selama ini. Kemudian ada kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan. Kayak saya kan tidak bagus dalam bahasa. Dituntut untuk khotbah misalnya. Setiap kali mesti khotbah, malamnya itu nggak bisa tidur gitu. Sampai hari ini nggak bisa tidur. Galau terus di kepala, putar terus itu latihan khotbah sendiri. Sampai besok itu keluar gitu ya. Keluar ternyata beda lagi di dalam, nanti jalan udah selesai, kaget sendiri kok tadi bisa gitu. Kalau gitu nggak usah latihan, nggak bisa. Karena takut nggak punya kekuatan di sana. Tahu di sana lemah, kalau nggak ada persiapan mati itu. Atau seringkali justru kayak misalnya ini Q&A pertanyaan datang kan saya nggak tahu. Tiba-tiba tanya langsung saya jawab di dalam rekaman. Itu langsung live kan. Saya kan nggak pernah dikasih pertanyaan dulu. Ini kan juga tanya langsung jawab gitu. Nah, hal-hal kayak begini yang menjadi satu latihan yang nggak enak. Minta Tuhan memimpin, lalu memimpin kita di dalam sesuatu kelihatannya kayak ketidakpastian yang kita nggak bisa pegang. Nah, ini seringkali kita nggak suka gitu. Jadi ya pelayanan seperti ini perlu latihan dan perlu satu kerelaan mengikuti Tuhan. Karena kita tahu itu yang terbaik kok. Dan disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu sih.